Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi bersama saya Pepih Nurlelis dalam program acara DIPA, Dialog Pagi, yaitu salah satu program di Hospital TV Sultan Agung Semarang yang akan membahas seputar kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema di Pekan Hari Imunisasi nih dengan narasumber kita pada pagi hari ini tentunya, yang mana tema kita pada pagi hari ini yaitu imunisasi lengkap, Indonesia kuat. Nah pemirsa, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang sedang di rumah, yang sedang di rumah sakit, melakukan perawatan kesehatan, dan juga yang sedang menonton acara ini baik di YouTube ataupun di channel TV Hospital TV Sultan Agung. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya pada pagi hari ini. Baik pemirsa, langsung saja di sini saya tidak sendiri ya, karena bersama narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Mbak Erlinda Ratnasari AMDKep. Assalamualaikum Mbak Linda. Waalaikumsalam Mbak Pepi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ini masuk pagi? Masuk pagi. Oh, masuk pagi langsung nih kita siaran aja di Dialog Pagi ya Mbak ya. Menyambut Pekan Hari Imunisasi Mbak. Iya. Imunisasi kuat, imunisasi lengkap, Indonesia kuat. Nah untuk imunisasi sendiri itu Mbak, untuk bagi mungkin para ibu baru ya yang belum tahu imunisasi itu apa Mbak dan seberapa pentingnya? Oh iya. Saya jelaskan mengenai imunisasi itu sendiri ya. Imunisasi itu memberikan atau memasukkan vaksin atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh dengan tujuan agar orang yang dimasukkan atau anak yang dimasukkan vaksin itu terbebas atau terhindar dari sebuah penyakit tersebut, Mbak Pepi. Baik. Oh iya, ada juga itu dari WHO ya Mbak ya, yang mana di WHO itu pernah menjelaskan 20,5 juta anak di dunia, dan Indonesia ini salah satu tertinggi keempat. Iya Mbak ya, betul ya. Yang mana imunisasi itu ternyata sangat penting. Nah kira-kira nih Mbak, apa saja jenis imunisasi Mbak? Oh iya, di Indonesia itu banyak sekali imunisasi ya. Sebenarnya kan imunisasi banyak, cuman tergantung dari kebutuhan suatu negara itu tersebut. Nah, sebenarnya ibu hamil itu kan punya buku pink seperti ini ya Mbak Pepi. Oh iya, betul. Buku pink seperti ini itu mencakup ibu selama hamil sampai anak itu usia 5 tahun. Di sini lengkap semuanya. Kalau di edisi yang terbaru itu kan ada edisi khusus untuk ibu sama anaknya. Itu di halaman 72 di bagian belakang. Itu nanti di sini sudah bisa dilihat nih ibu-ibu yang mau lihat, yang masih bingung bagaimana cara membaca imunisasi itu. Nanti bisa dilihat di halaman 72 dengan edisi yang 23. Tapi tergantung dari bukunya ya Mbak Pepi, kan banyak edisi-edisinya. Nanti bisa dilihat dengan jadwal pelayanan imunisasi. Nah, saya mau menjelaskan ibu-ibu atau teman-teman semua tentang imunisasi yang ada di Indonesia ya. Ini mulai dari atas, sebenarnya dari anak lahir itu kan sudah disuntikan beberapa imunisasi. Yang pertama itu hepatitis 0. Itu tujuannya adalah untuk melindungi anak dari penyakit hati akut. Hati akut. Iya. Itu mulai dari umur 0. Iya, itu untuk hepatitis 0 atau HB0 itu diberikan maksimal pada anak umur 24 jam. 24 jam pertama harus sudah mendapatkan imunisasi tersebut. Kalau imunisasi hepatitis B itu sebenarnya diberikan sebanyak 4 dosis. 4 dosis. Iya. HB0 pertama itu hitungannya kan 1. Nanti masuk di DPT. Itu di DPT juga ada hepatitisnya. Berarti nanti kan DPT 3 kali. Berarti masuknya 1, 2, 3, 4. Ada boosternya nanti di 18 bulan. Nah, yang selanjutnya ada imunisasi polio. Polio itu kan lemah ya. Jadi bisa mengakibatkan orang yang terkena virus itu jadi lumpuh. Kelumpuhan karena otot gitu. Itu disebabkan karena virus. Itu berarti harus dikasih apa tadi Mbak, imunisasi? Imunisasi polio. Oh, polio. Di Indonesia itu ada 2 jenis imunisasi polio. Ada yang oral. Oral itu berarti diteteskan di mulut itu sebanyak 4 kali. Atau disuntikan boosternya itu ada 2 kali waktu umur 4 bulan dan 9 bulan. Nah, selanjutnya itu ada imunisasi BCG. BCG itu melindungi anak dari penyakit TB atau tuberkulosis. Ya, itu diberikan 1 kali waktu anak umur 1 bulan. Disuntikannya di bawah kulit, di lengan kanan biasanya disuntikannya
Terus nanti selanjutnya ada DPT. DPT itu difteri, pertusis, tetanus. Itu sudah, jadi satu vaksin sudah mencakup banyak melindungi dari beberapa penyakit. Dan di situ sudah termasuk ada hepatitis tadi. Yang di DPT itu tadi? Iya, yang di DPT itu. Jadi ada difteri, pertusis, tetanus, dan juga hepatitisnya. Diberikan sebanyak 3 kali waktu anak sebelum 9 bulan atau biasa disebut dengan imunisasi awal. Nanti ditambah waktu umur 18 bulan. Baik, Mbak. Berarti yang tadi DPT sebelum 9 bulan, kalau polio ada 3 kali. 3 kali. Terus yang di setelah 1 tahun itu 1 kali, booster 18 bulan. Baik, Mbak. Itu kan tadi ada pemberian kayak 3 kali, 4 kali, Mbak. Itu dalam jangka, ada jangkanya berapa bulan? Apa langsung saat itu? Minimal itu diberikan selama 4 minggu. Jadi kurvanya 4 minggu bisa diberikan. Gitu. Kalau sudah dijadwalkan nanti ibu bisa dibuka nih, buka di bukunya. Di halaman ini, jadi bisa tahu yang putih ini berarti waktunya. Atas itu menunjukkan bulan. Kalau yang biru ini atau sesuai dengan bukunya ya, ini nama-nama dari vaksinnya itu atau imunisasinya itu. Nah, yang warna kuning-kuning oranye itu apa, Mbak? Kalau oranye ini masih boleh diberikan. Oh, boleh. Jadi jika anak misal dari umur 2 tahun, ini kan umurnya sampai 11 bulan ya Mbak Pepi ya. 11 bulan kok anak belum diberikan vaksin, misalnya ibunya kok lupa atau waktu itu di wilayah setempat tidak ada vaksin yang tersedia, jadi nanti bisa datang ke Vaskes untuk dikejar imunisasinya. Sebenarnya masih banyak lagi nih Mbak Pepi. Banyak banget. Banyak ya Sekarang ya. Tergantung dari kebutuhan sebenarnya. Kalau dulu mungkin sampai DPT aja sama campak. Atau campak itu biasanya disebutnya imunisasi MR. MR itu gabungan antara campak dan penyakit rubella. Diberikan sebanyak 2 kali. Kembali lagi bisa dibuka bukunya ya. Itu di umur campak itu 9 bulan, diulang di 18 bulan. 18 bulan. Iya, nanti kan kalau di sini mungkin nggak jelas ya, teman-teman ya. Nanti bisa dibuka bukunya nih di rumah. Berarti penting banget ya, Mbak. Ini gunanya ada buku pink ini. Iya, jadi buku ini nggak boleh hilang sampai ibu melahirkan, nggak boleh hilang. Tetap ada semuanya infonya di sini. Baik, Mbak. Selanjutnya tuh ada PCV. PCV itu pneumokokus atau radang paru. Itu termasuknya vaksin baru. Kalau dulu itu pemerintah belum menyediakan, sudah dijadwalkan di IDAI itu sebenarnya sudah, atau di Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah menjadwalkan ada jadwal untuk PCV. Cuman waktu itu pemerintah belum memfasilitasi. Di tahun 2023 ini sampai sekarang berarti sudah jalan kurang lebih hampir 2 tahun. Pemerintah sudah memfasilitasi dan sudah jalan di seluruh layanan kesehatan, Mbak. Di seluruh layanan kesehatan, tapi untuk sekarang di dasar berarti tersedianya di puskesmas yang terfasilitasi dari pemerintah. Kalau di rumah sakit kita ada. Tapi itu bisa beli sendiri. Begitu. Berarti tadi dari jenis-jenisnya itu tadi bisa dilakukan di semua layanan kesehatan bisa, bisa di posyandu yang terdekat dari ibu-ibu di rumah, mungkin kan posyandu ya Mbak Pepi ya. Ada di posyandu, puskesmas, bidan, rumah sakit. Di rumah sakit kita juga terfasilitasi. Ada semuanya vaksin di sini. Nah, untuk upaya pemerintah sendiri nih Mbak dalam meningkatkan cangkupan imunisasi yang mana tadi dijelaskan di seluruh wilayah Indonesia itu bagaimana, Mbak? Pasti di pemerintah kan sudah punya program-program ya Mbak Pepi ya. Programnya juga sudah jalan, dibawahi oleh Dinas Kesehatan. Pasti sudah sudah masuk program kerja. Jadi pasti sudah jalan. Dan selama ini juga imunisasi ini sudah jalan. Mungkin kalau semisal kadang ada imunisasi itu belum atau tidak tersedia atau kosong gitu. Nanti semisal kalau bulan ini kosong bisa dikejar di bulan depan. Ditanyakan ke fasilitas terdekat untuk kesediaannya ada apa tidak, seperti itu. Berarti seorang ibu juga harus tahu ya Mbak jenis-jenis vaksin ini. Iya, kalau semisal ibu biasanya kan lupa, nanti bisa dibuka lagi bukunya. Pasti kan kalau semisal sudah disuntikan atau sudah diimunisasikan dari vaskes kesehatannya pasti sudah mengisikan. Jadi tahu mana yang sudah, mana yang belum, seperti itu. Baik, Mbak.
Nah, untuk cara memastikan ketersediaan vaksin ini sendiri Mbak, itu bagaimana Mbak agar cukup dan berkualitas kayak gitu? Kalau di Indonesia kan yang dari pemerintah itu kan kita kerjasamanya sama Bio Farma. Bio Farma. Iya, itu perusahaannya dan itu sudah dipakai di kurang lebih 160-an negara dan sudah WHO juga sudah menyatakan bahwa vaksin tersebut aman. Jadi Bapak Ibu di rumah tidak perlu khawatir nih. Soalnya kan banyak ya Mbak Pepi ya, ketakutan Bapak Ibu, takut divaksin, takut anaknya sakit malahan, takut anaknya jadi autis, itu banyak Mbak Pepi. Malah takut kalau anaknya kenapa-napa. Padahal sebenarnya vaksin itu sudah sebelum diedarkan pasti sudah masuk uji-uji yang ada nggak sih Mbak efek BPOM-nya. samping dari imunisasi itu sendiri bagi anak? Ada. Sebenarnya semua imunisasi itu memiliki efek samping tergantung dari responnya. Bisa demam, misalkannya kayak DPT panas itu gitu bisa ya, demam, bisa ruam. Misalnya kalau disuntik itu kan juga ada bekas suntikannya, itu bisanya kadang lebam. Kadang juga kalau semisal kayak campak DPT itu kan disuntikan di bawah kulit. Biasanya itu nanti bisa muncul ruam. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan tuh apa? Jika demamnya itu abnormal, jadi lebih dari 24 jam masih demam terus menerus sampai kejang, atau anaknya rewel sampai 2 hari berturut-turut, itu juga bisa dikhawatirkan. Jadi nanti kalau misal ada kejadian pasca imunisasi atau kita sebut dengan KIPI, terjadi seperti itu, nanti bisa datang ke layanan kesehatan terdekat. Langsung saja ya Mbak, kalau misalkan ada tanda-tandanya kayak tadi ya, tapi biasanya sih minim ya Mbak, mungkin hanya demam 1 kali 24 jam itu sudah turun. Nah itu kan yang ditakutkan para ibu-ibu itu, alah buat apa sih imunisasi nanti kayak gini ya gitu ya Mbak, efek sampingnya yang ditakutkan kayak gitu, padahal ternyata ya untuk kesehatan anak itu sangat sebenarnya penting. tuh sangat penting. Baik Mbak, nah untuk peran masyarakat sendiri nih Mbak, kira-kira bagaimana nih? Jadi untuk peran masyarakat ikut serta aktif ya, kalian tinggal ikut berpartisipasi, mengimunisasikan anaknya. Jadi program pemerintah jalan nih, nggak cuman pemerintah yang rame-ramein program tapi masyarakatnya nggak jalan. Gitu. Nanti masyarakat tinggal datang ke posyandu kan deket. Kalau semisal ibunya kerja atau bagaimana, ke posyandu kan deket di rumahnya masing-masing. Ada kan Mbak kayak sosialisasi ke masyarakat juga kayak gitu dari kesehatan ya? Ada, mesti dari pihak desa itu kan ada kader ya Mbak ya, mesti kan dari posyandu itu kan ada kader-kadernya, ada organisasi-organisasi di situ, jadi kan lebih dekat, jadi masyarakat jadi lebih tahu. Betul. Juga di TV-TV itu biasanya juga pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan iklan, media cetak, televisi, semuanya. Berarti itu tadi ya salah satu pemerintah juga dalam menanggulangi kalau misalkan adanya hoax tentang imunisasi kayak gitu ya Mbak ya. Jadi harus ikut terjun, turun ke masyarakat. Kemudian masyarakat juga ya ikut berperan ya Mbak ya dalam mengaplikasikan itu. Baik Mbak, untuk ini sendiri Mbak, evaluasi dan pengawasan terhadap program imunisasi di Indonesia, kira-kira apa nih Mbak? Evaluasi pengawasannya seperti yang tadi saya udah jelaskan ya Mbak Pepi ya, masih pemerintah sudah ada program kerjanya, mesti dipantau dari atas, dievaluasi, mesti kan ada laporan-laporannya nih, laporan-laporan dari desa, mesti kan nanti naik ke atas. Jadi tahu cakupan imunisasinya di Indonesia sudah jalan apa tidak. Misal sudah jalan berarti sudah berapa banyak ini atau berapa persen yang sudah dilakukan. Nah untuk ini sendiri Mbak, langkah pemerintah dalam mengatasi kayak kekurangan logistik atau infrastruktur dalam program imunisasi ini, khususnya di daerah terpencil Mbak, itu kira-kira gimana Mbak? Kalau itu kan mesti sudah berlangsung itu ya Mbak Pepi, itu kan mesti program dari pusat ya, pusat nanti ke daerah, dari daerah nanti di logistikan atau dibagikan ke seluruh wilayah. Memang nggak semua sama ya, di Indonesia ini kan geografisnya kan nggak sama, ada yang di daerah laut, ada yang di gunung. Jadinya untuk itu peran dari tenaga kesehatan di Indonesia kan juga sudah banyak, ada bidan-bidan desa, ada itu tadi posyandu, bidan desa melakukan posyandu. Jadi program itu bisa naik ke sana dengan bantuan bidan-bidan desa itu. Tapi sejauh dibantu sama masyarakat. Tapi sejauh ini kayak masih tercukupi kan ya Mbak? Masih sudah tercukupi. Apalagi kita juga
ada sendiri, itu kan dari Indonesia juga. Oke Mbak, selanjutnya nih Mbak, untuk upaya pemerintah sendiri dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan manfaat bagi kesehatan. Edukasi Atau ya. mungkin di Rumah Sakit Sultan Agung sendiri nih Mbak, kira-kira Di rumah bagaimana yang dilakukan? Waktu lahir, jadi kan kadang kan ibu baru kan belum tahu tentang imunisasi. Jadi ketika hamil, saya kan di poli kandungan, jadi kita edukasi tentang imunisasinya itu apa aja di sini, yang tersedia apa saja. Jadi nanti kan ibu waktu sudah lahiran jadi tahu. Kan kadang ada pasien itu yang tidak ketemu kita di poli kandungan, jadi ketemunya pasca lahiran. Jadi waktu pasca lahiran juga kita edukasi. Kadang untuk yang tidak tahu itu kan ibu-ibu baru. Kalau mungkin ibu yang sudah punya 2-3 anak kan tahu ya, sudah ada pengalaman gitu ya. Betul, yang belum tahu kan ibu yang baru gitu. Jadi nyumam. Jadi kita kasih tahu nih, kita edukasi bahwa di buku KIA itu ada jadwal imunisasi. Jadi biar nggak kelewat. Kadang memang ada ibu memang bener-bener yang nggak tahu Mbak Pepi. Iya bener sih Mbak. Saya sendiri kurang. Jadi kita kasih tahu nih kebutuhan imunisasinya untuk apa aja, nanti terus bisa ditemukannya di mana saja. Jadi kan ibu nggak kesulitan. Gitu kan, kadang ada rumahnya yang jauh di pedalaman gitu. Tapi kalau di Sultan Agung sendiri Mbak, untuk ini kan ada jenis beberapa imunisasi tadi ya Mbak, itu di cover BPJS bisa nggak? Atau untuk imunisasi memang tidak di cover sama BPJS ya Mbak Pepi ya. Tapi untuk obatnya yang dari Bio Farma ya, terutama ya yang memang dari Bio Farma itu kan dari pemerintah, memang obatnya itu gratis, cuman untuk tindakannya aja yang bayar. Jadinya memang masih sangat terjangkau lah. Kalau semisal kan kadang ada ibu-ibu nih yang takut untuk mengimunisasikan anaknya karena takut demam. Nah, di Sultan Agung itu juga ada imunisasi yang mencegah biar nggak demam. Jadinya ada obat sendiri. Ada obat sendiri. Jadi tapi itu untuk obatnya bayar sendiri begitu. Artinya semuanya ada solusi ya. Iya, jadi ada solusinya nih ketika ibu-ibu, mungkin terutama ibu-ibu yang bekerja ya, takut anaknya demam, jadi kan waktu ditinggal kerja jadi ibunya khawatir begitu. Jadi nanti kita bisa sediakan obat yang tidak demam, seperti itu. Berarti kalau misalkan edukasi itu ada nggak sih Mbak program edukasi rutin sendiri di Rumah Sakit Sultan Agung? Kalau yang berjalan gitu ada ya, kita kan dari program kita kan juga ada saluran YouTube, Instagram, di situ juga ada. Ada bagian PKRS juga itu ya Mbak ya, yang terjun ke masyarakat. Yang terjun ke masyarakat. Jadi mengedukasi masyarakat tentang imunisasi juga ada. Baik Mbak Linda, alhamdulillah nih Mbak, waktu kita sudah berjalan. Nggak kerasa ya Mbak? Nggak kerasa ya. Mungkin bisa langsung itu aja Mbak, kesan pesan untuk masyarakat terkait imunisasi ini sendiri. Oh iya, nanti untuk imunisasi itu kan ini buat closingannya ya Mbak Pepi ya. Untuk bapak ibu terutama, anak kecil kan memang belum tahu apa itu imunisasi, yang tahu kan pasti bapak ibunya ya. Jadinya sebenarnya imunisasi itu kan sangat penting. Jadi imunisasi itu mencegah dari penyakit atau semisal pun anak itu terkena virus atau bakteri itu, jadi bisa meminimalisir sakitnya. Jadi gitu. Jadi jangan lupa untuk diimunisasikan anaknya untuk Indonesia yang hebat, yang kuat dan hebat, hebat. Dengan anak-anak yang kuat. Iya, dengan anak-anak yang kuat. Karena kan anak-anak tuh aset bangsa ya Mbak. Betul Mbak. Untuk Indonesia hebat, negara hebat pasti harus butuh dengan anak-anak yang kuat juga. Baik Mbak Linda, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Pepi. Baik pemirsa, mungkin sudah sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini di Dialog Pagi. Jangan lupa juga untuk selalu membaca, apalagi untuk ibu-ibu baru nih ya Mbak ya. Jangan lupa untuk selalu membaca buku pink yang diberikan dari pelayanan kesehatan. Betul. Baik pemirsa, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan saya Pepi Nurlelis dan segenap kru yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.